Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heni Anjani. Di video ini kita akan belajar tentang JavaScript. Nah, di video ini yang pertama saya akan membahas tentang output JavaScript. Nah, kemungkinan tampilan JavaScript yang pertama yaitu menuliskan ke dalam elemen HTML menggunakan inner HTML. Nah, untuk mengakses elemen HTML, JavaScript dapat mengubah dokumen.getElementById. Metode ini kemudian ID ini atribut yang mendefinisikan elemen HTML. Yang inner HTML properti mendefinisikan konten HTML. Nah, yang kedua dapat menuliskan ke dalam output HTML menggunakan dokumen.write. Kemudian yang ketiga menulis ke dalam kotak peringatan menggunakan window. Kemudian yang keempat itu menuliskan ke konsol browser menggunakan console.log. Nah, jadi konsol ini untuk tujuannya memanggil console.log ini metode di browser untuk menampilkan data. Nah, selanjutnya pernyataan JavaScript. Nah, kita langsung masuk saja ke Sublime Text. Di sini sudah ada file HTML sederhana. Kita langsung saja buka, open in browser, kemudian klik kanan, inspect, tab console. Kemudian kita buat di sini var x, y, z. Kemudian x-nya ini sama dengan 10, lalu y-nya sama dengan 5, kemudian z sama dengan x tambah y 15, jadi 10 ditambah 5 itu sama dengan 15. Kemudian titik koma memisahkan pernyataan JavaScript. Nah, tambahan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Misalnya di sini kita mengetikkan var a, b, c, kemudian a-nya sama dengan 10, b sama dengan 2, kemudian c sama dengan a ditambah b, hasilnya 12. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, jika dipisahkan oleh titik koma, beberapa pertanyaan dalam satu baris diperbolehkan. Jadi misalnya dari sini ke sini, seperti kita buat a-nya sama dengan 5, titik koma, b sama dengan 15, koma, kemudian c sama dengan a ditambah b, kemudian hasilnya 20. Dan operator aritmetika. Nah, ini terdapat simbol plus, minus, bagi, kali, sama persen. Nah, yang harus kalian tahu adalah di sini di JavaScript ini kita tidak usah menuliskan kali tanda X kita, jadi kita pakai bintang. Ini di laptop kalian shift 8, nanti tuh terdapat bintang. Kemudian yang ini persen ini adalah modulo atau sisa. Kemudian kita langsung saja ke Sublime Text. Di sini terdapat
file index HTML di mana di dalam sini tidak terdapat body, tidak ada body. Kemudian kita buka di browser, kita buka konsol, Inpex, kemudian konsol. Nah, di sini kita bisa menuliskan tambah tadi ya, tambah, kurang, kali, bagi, sisa. Jadi di sini kita tulis misalnya nih 50 ditambah sama 20, hasilnya 70. Kemudian 10 dibagi misalnya 100 dikurang 50. Kemudian yang pembagian tadi 10, perkalian dulu kita buat, misalnya 55 dikali 5, 25. Kemudian yang pembagian 10 misalnya 20 dibagi dengan 4, 5. Nah, lain lagi kalau kita membuat menggunakan modulo atau persen tadi ya. Jadi coba misalnya kita tuliskan 20 di modulo 4, hasilnya 0, karena 20 dibagi 4 itu sisanya tidak ada, sisanya 0. Lain lagi kalau misalnya kita menuliskan 10 modulo 3. Nah, sisanya adalah 1 karena pembagian 10 dibagi 3 itu hasilnya sisanya 1. Itulah pembahasan tentang aritmetika JavaScript. Operator penugasan JavaScript. Nah, ini adalah simbol-simbol untuk operator memberikan tugas, operator tugas memberikan nilai ke variabel JavaScript. Kita langsung saja tes. Kita buka di sini Sublime Text. Kemudian di sini sudah terdapat satu file, ada index.html. Di dalam sini tidak ada apa-apa, cuman ada H1. Di sini kita belajar. Kita tulis tugas. Kemudian kita buka di browser. Cuman ada ini kan karena tadi kita tidak membuat apa-apa. Kemudian kita klik kanan, inspect, kemudian buka konsol. Nah, di sini kita bisa menuliskan kita seperti tadi, sama dengan ini sama dengan ini adalah tugas operator untuk memberikan nilai ke variabel. Kita coba sama dengan ini adalah tugas operator memberikan nilai ke variabel. Kita langsung buka saja. Kita bisa tuliskan di sini. Tadi kan sama dengan untuk memberikan nilai ke variabel. Misalkan var sama dengan var x sama dengan misalnya 5. Kemudian plus minus, tadi ada plus minus itu operator penugasan menambah nilai ke variabel. Jadi misalnya variabel berarti kan variabelnya 5, berarti tulis saja x plus sama dengan, kita tambahkan ke, kan tadi untuk menambahkan x plus sama dengan ini untuk menambahkan, jadi di sini kita pakai 10. Kemudian enter. Nah, maka hasilnya akan 15. Untuk yang minus sama dengan, kita hapus dulu ya. Bisa sih. Kita hapus dulu, jadi kita buka yang, kita tes yang minus sama dengan. Minus sama dengan berarti var sama dengan var x sama dengan 20
Kemudian var minus sama dengan 5. Harus ada sama dengan titik koma. var x sama dengan 20, kemudian x minus sama dengan 5, hasilnya 15. 20 dikurangi 5, 15. Untuk yang bintang sama dengan itu untuk mengalihkan operator penugasan variabel. Jadi misalnya nih var 15 var x sama dengan 5. Kemudian x bintang sama dengan 5, hasilnya 25. 5 dikali 5, 25. Dan untuk slash sama dengan itu untuk membagi variabel. Nah, misalnya var x sama dengan 20, x slash sama dengan 4. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir kita bisa membuat yang teks. Kita mengetes yang persen sama dengan. Nah, persen sama dengan ini untuk menetapkan sisanya ke variabel. Jadi seperti var x sama dengan 10, kemudian x persen sama dengan 5, hasilnya 0. Karena pembagian ini tidak ada sisanya. Karena modulunya nggak ada. Modulonya nggak ada. Karena sisanya itu nggak ada. Ini kan persen ini sama dengan modulo. Tentang angka JavaScript. Nah, menurut definisinya, ukuran angka yang bisa ditampung oleh JavaScript adalah 64 bit. Nah, ini artinya kita bisa menyimpan angka sebesar 2 pangkat 64 bit. Atau ini sama saja dengan 10 kali 10 pangkat 18. Nah, tapi angka ini kita tidak bisa pakai semua karena di dalam 64 bit ada beberapa penanda yang nanti kita harus gunakan untuk menampung angka tersebut. Nah, pada dasarnya, ada beberapa jenis angka yang dapat kita simpan dengan JavaScript. Yang pertama adalah kita bisa menyimpan angka dengan menyimpan angka tanpa desimal. Nah, seperti 10, 1500, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini akuratnya ini sampai 15 digit. Jadi kalau misalnya lebih dari 15 digit, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di sini saya sudah mempunyai file HTML yang bodinya nggak ada tulisan apa-apa, kosong. Jadi kita buka saja di browser untuk supaya kita bisa bekerja dengan JavaScript-nya. Jadi kita buka, kita klik kanan. Kita buka di browser dulu, kemudian klik kanan, inspect, habis itu kita buka konsol. Nah, di sini. Ini untuk supaya kita bisa bekerja dengan JavaScript-nya. Nah, kalau misalkan nih saya mengetik angka 10, maka akan kembali 10. Nah, jadi JavaScript ini akan mengembalikan angka tersebut atau angka yang sama. Jadi misalnya saya tulis 200. Nah, di sini dia kembali mengembalikan angka 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia akan mengembalikan
angka yang sama. Kemudian kalau kita menuliskan angkanya ini lebih dari 15 digit, coba kita membuat 9. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11, coba 12, 13. Nah, ini kita enter, dia masih mengembalikan angka yang sama. Tapi jika kita menuliskan lebih dari 15 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, dia akan dibulatkan. Nanti dia akan yang kita tuliskan ini kan bilangan pecahan, nanti dia dikembalikan bilangan yang sama tapi dalam bentuk pembulatan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, angka dengan desimal pecahan. Nah, angka dengan desimal pecahan itu seperti 3,14, 1,5, 100,0. Nah, di angka desimal ini kita harus menuliskan harus yang kalian tahu, kita menuliskan koma itu pakai tanda titik. Jadi misalnya 3, jadi kita pakai titik 14. Nah, dia akan mengembalikan angka sama. Karena JavaScript itu untuk dia berfungsi untuk mengembalikan angka yang sama. Kemudian 0,5 misalnya 0,5. Nah, kita juga bisa menyimpan 17 digit di belakang koma. Jadi misalnya 4,9999. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, jadi hasilnya akan pembulatan seperti itu. Kemudian ada yang terakhir, eksponen. Nah, eksponen ini 1, 2, 3, 5 akan menghasilkan 1, 2, 3, 0, 0, 0, 0, 123.000. Coba ya, kita tulis di browsernya. Ini kita hapus dulu. Jadi coba kita tulis 1, 2, 3, 5. Nah, dia akan menghasilkan 123.000. Kemudian yang kedua 1, 2, 3 min 5. Nah, dia akan menghasilkan 0,00123. Kemudian yang terakhir bilangan negatif. Nah, di bilangan negatif ini jangan pernah mengawali angka dengan 0. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.